bahwa di sana 96,7% beragama Islam. Kita harus menghormati agama di sana. Baik, Pak Iskandar, Dan tapi pernah terkait kejadian dengan dan juga di sana pernah kejadian masa lampau di sana tuh keributan antara suku. Nah, ini jangan sampai kejadian lagi. Kalau di sana repot, nanti tentunya eskalasi di provinsi. Provinsi repot, nasional, presiden kita juga repot. Biar presiden kita itu ngurusin negara kita dulu yang baik sebaik-baiknya. Kalau menurut saya begitu. Ini. Oke, baik. Saya mau tanya dulu, Pak. Yap. Kira-kira kata-kata apa saja yang rentan akan mengganggu keamanan menurut TNI supaya kita ini, ya kan? Misalnya kata babi rentan akan dapat menimbulkan perpecahan. Kata apa lagi? Ya, tolong disebutkan 10 setidaknya, Pak. Kalau masalah kata itu tidak ada yang rentan di TNI, tidak ada. Tetapi seorang disitulah bedanya TNI mengambil keputusan, ya. Pasti seorang Dandim dari data-data intelijen mengatakan ABCD. Seorang komandan ambil keputusan, dia laporkan ke komando atas, kepada Pangdam, Pangdam kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Saya yakin, saya percaya itu. Itu dikerjakan. Jadi kalau kalimat tidak ada yang rentan di TNI. Tetapi keutuhan wilayah yang tadi dikatakan bahwa di sana 96,7% beragama Islam. Kita harus menghormati agama di sana. Baik, Pak Iskandar, Dan tapi pernah terkait kejadian dengan dan juga di sana pernah kejadian masa lampau di sana tuh keributan antara suku. Nah, ini jangan sampai kejadian lagi. Kalau di sana repot, nanti tentunya eskalasi di provinsi. Provinsi repot, nasional, presiden kita juga repot. Biar presiden kita itu ngurusin negara kita dulu yang baik sebaik-baiknya. Kalau menurut saya begitu. Oke, baik. Terkait dengan kewenangan, apakah memang terkait dengan penertiban begitu ya? Ini bukan kewenangan polisi atau pada saat itu sudah berkoordinasi, Pak Iskandar? Nah, masalah koordinasi, setahu saya juga pernah jadi komandan Lanal di Bali. Setiap hari saya ketemu sama Kapolres, sama Pangdam, sama Kapolda, tiap hari ketemu. Saya yakin, saya percaya sudah ada bisik-bisik. Tetapi mungkin pada saat mengambil tindakan, Dandim dia seorang diri. Itu saja. Sebenarnya kalau di situ pada saat ada polisi mungkin tidak akan seheboh seperti ini. Karena apa? Sedikit pun TNI membuat sesuatu kebijakan atau keputusan, pasti sorotannya sangat-sangat dalam dan sangat-sangat tajam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Boleh itulah persoalannya. Sebentar Pak Emrus. Kenapa itu tidak dipikirkan oleh TNI? Karena kalau mereka yang melakukan tindakan, sorotannya jadi tajam. Di tengah di mana memang saat ini mereka sedang disorot-sorotnya. Apakah karena persoalan koperasi desa Merah Putih, soal MBG, soal ini, soal itu dan sebagainya. Tiba-tiba, tapi tadi dikatakan oleh Pak Iskandar terkait dengan menjaga wilayah, seperti apa Bang Ray? Jadi tolong gini ya, dipisahkan. Kalau dipisahkan, tolong, saya tadi belum selesai bicara. Tolong dipisahkan, jangan dikaitkan dengan masalah Merah Putih, koperasi ini jangan. Kita bicara ini keutuhan wilayah. Ya. Seorang TNI di undang-undang mengatakan, bahkan dia diamanatkan menjaga keutuhan wilayah. Kalau dia tingkat Dandim, wilayahnya dia. Kalau dia Pangdam, provinsi. Kalau dia nanti nasional, Panglima TNI. Saya yakin, saya percaya itu. Saya bisa jelaskan. Yang disebut dengan menjaga keutuhan tergantung pada perspektifnya. Bagi TNI yang disebut dengan menjaga keutuhan itu apa? Ya menjaga keutuhan bangsa dan negara dari kemungkinan serbuan pihak asing. Yang disebut dengan keamanan dalam perspektif TNI itu ya di situ. Sama seperti misalnya sipil juga punya kewajiban untuk menjaga keamanan. Tapi apa yang dimaksud dengan keamanan bukan berarti dia nenteng senjata kayak militer. Lalu seperti apa Bang? Ya, kembali ke profesionalitas masing-masing. Kan semboyan TNI itu kan disiplin dan tertib. Ya kan? Sehingga banyak hal-hal yang dikait-kaitkan dengan militer supaya katanya disiplin. Ayo disiplin. Militer ya hubungannya dengan pertahanan. Sipil ya hubungannya dengan politik. Kira-kira begitu. Ya, jadi jangan bolak-balik. Jadi kalau saya tambahkan begini. Itu perspektif. Itulah insting dari seorang intelijen dan TNI mengatakan demikian. Lebih bagus kita heboh begini daripada wilayah Ternate ada perang saudara atau ada bacok-bacokan. Lebih bagus kita seperti ini. Kalau semua cara berpikirnya Pak, ya itu artinya ada legitimasi bagi TNI untuk terlibat di banyak tempat. Tidak semua tempat. Iya, hanya tidak kejadian semua tempat. Film Yang ini saya mau saja. katakan itu Pak, itu bisa jadi alat legitimasi.
Itu Ya kan karena belum terjadi di beberapa tempat kan. Itu kan Nah, cara- itulah sekarang itu masyarakat cara pandang. mengatakan, Oke. nggak tepat. itu cara pandang kita TNI masing-masing. harus tetap di wilayah Itu cara pertahanan. pandang kita. Baik, baik. Itu, ini. Saya mau dengar dari Bang Felix dulu nih. Bang, dari pemerintah sendiri menilai dan melihat film Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita. Seperti apa? Isinya apa yang dimaknai oleh pemerintah? Jika kita melihat dan menonton film itu hampir 1 jam 30 menit, tentu kita bisa melihat dari banyak hal. Pertama dari sisi judul, kemudian angle cerita, kemudian narasi, kemudian konten dari substansi dari film dokumenter itu. Tapi tentu bagi pemerintah kami melihat bahwa ini adalah sebuah karya jurnalis yang tentu kita hargai dengan semua konten maupun narasi yang telah dibangun. Tapi tentu kita juga melihat bahwa setiap karya jurnalistik harus juga melihat setting sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ya, baik dalam konteks Papua, kemudian dalam konteks keberagaman suku dan agama. Tapi kemudian ini juga kita bisa melihat dari sebuah konstruksi sosial untuk memberikan kritikan terhadap pemerintah. Bagi pemerintah, sebetulnya bagi pandangan pemerintah, kemudian dari khususnya Menko Hukum telah mengatakan bahwa tentu ini adalah sebuah karya jurnalistik yang kita bisa hormati. Kemudian ini bisa menjadi sebuah bagian di dalam bagaimana sebuah kritikan sosial di dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah di hari ini maupun hari ke depan. Tapi tentu kita juga melihat dari sisi kami banyak juga hal-hal yang kita bisa kritisi dari sisi itu. Dari sisi narasinya yang membawa cerita tentang mungkin tentang mengangkat event-event kultural seperti Pesta Babi itu adalah sebuah event kultural yang dilakukan oleh satu suku di kawasan perbatasan Indonesia dan PNG di Waropko, itu kawasan di antara masyarakat di Provinsi Papua Selatan maupun Papua Pegunungan. Jadi itu sebuah pesta yang memang ada kebersamaan, kemudian Sakral ya, Bang ya? Iya betul, saya ingin sampaikan bahwa ada dimensi sosial, kebersamaan, kesetaraan antara suku yang menjaga lingkungan. Ini sebenarnya menjelaskan pola tentang bagaimana masyarakat adat bisa menjaga lingkungan dan dihargai oleh suku yang lain. Tapi di sini juga ada makna transidensi, ada hubungan antara masyarakat kemudian memberikan dalam tanda kutip acara mistis ya, transidensi untuk menghargai leluhur. Yang Anda jelaskan ini tergambar tidak di film itu? Ini tergambar, ingin kami membawa cerita bahwa dari film ini yang 1 jam 30 menit ya, kemudian ada 5 segmen cerita yang kemudian menceritakan berbeda-beda. Jadi kami melihat kita bisa menyoroti petakan mana yang memang ini menjadi fakta yang harus kita lihat sebagai sebuah masukan bagi pemerintah dalam semua konteks, apakah ekonomi, kemudian kerangka politik, hubungan kebangsaan, cara pendekatan sosial dan humanis yang harus kita lihat kembali. Tapi kemudian kita juga melihat ada agenda besar dari negara untuk langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua. Berarti sejauh ini Anda melihat film ini positif, Bang? Kami melihat bahwa ini menjadi bagian dari sebuah kritikan bagi pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, ataupun juga mungkin dengan pihak private company, bagaimana cara pendekatan terhadap pembangunan di Papua, cara pendekatan kultural di Papua. Tapi kami ingin tegaskan di sini bahwa pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutamakan cara pendekatan budaya masyarakat dalam konteks agenda percepatan pembangunan. Seperti hari ini ada 6 provinsi di tanah Papua. Kita membagi kebijakan untuk percepatan menghadirkan negara hadir di tengah-tengah masyarakat, itu pendekatannya sangat kita sebut spasial kultural. Pendekatan kewilayahan. Seperti Papua Selatan itu wilayah adat Animha. Ada 7 wilayah adat yang kita kemudian akomodasi dalam kebijakan struktural provinsi di Papua. Kemudian hari ini Bapak Presiden menerbitkan Perpres 107/2025, itu basisnya pendekatan kultural. Apakah ekonomi, kemudian apakah sosial, kemudian pendekatan sekolah-sekolah asrama, kemudian juga pendekatan investasi berbasis kawasan, pendekatan etnosentris di dalam pendekatan pembangunan. Jadi kami pikir itu adalah sebuah langkah yang pemerintah lakukan untuk memberikan penataan, koreksi terhadap mungkin cara pendekatan yang ada. Tapi kami melihat memang karena film ini adalah sebuah karya jurnalistik yang kita bisa punya nilai satu perspektif dari Saudara Dandi, tapi kami juga melihat mungkin narasi dari sisi pilihan bahasa,
kemudian angle-nya, kemudian pilihan orang yang diwawancara, yang memang kami melihat tidak ada satu segmen dari pemerintah, even di dalam film ini ada 2 kali screen yang menjelaskan tentang rapat kabinet tentang Papua yang menghadirkan kami di dalam film itu. Tapi kami pikir sebetulnya juga harus diberi ruang sebetulnya film itu kepada kami menjelaskan tentang arah kebijakan pemerintah di hari ini, menjadi sebuah bagian di dalam proses pembelajaran yang masa lalu, tapi kemudian bagaimana lihat untuk hingga 2029 maupun ke depan. Oke, berarti menurut Bang Felix, film ini tidak 100% menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Kalau kami melihat memang ada fakta yang dijelaskan di film itu, tetapi kami melihat mungkin fakta itu juga bisa dikritisi. Bagaimana wilayah adat kita ada 250-an suku di Papua. Kemudian kita sederhanakan jadi para antropolog dan sosiolog dari Universitas Cendrawasih mensimplifikasi, menjernihkan menjadi 7 wilayah adat. Seperti di wilayah adat Papua Selatan ini wilayah adat Animha, di Papua Pegunungan ada Lapago yang akhirnya menjadi provinsi sendiri, kemudian di selatan sendiri masing-masing budaya ini memiliki sistem kepemilikan, sistem leadership, local leadership yang berbeda, sistem kepemilikan tanah yang berbeda, lokal relasi power relation di antara suku yang berbeda, ada sistem big man, ada sistem kepala suku, ada ondowafi, ada sistem pola mata pencarian yang berbeda, zona ekologis yang berbeda. Jadi kami melihat mungkin ada hal-hal yang harus kita juga kritisi dari film ini dari sisi kami yang mungkin itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi pemerintah di dalam agenda besar kita sebetulnya saudara-saudara publik setanah air bahwa agenda besar kita adalah ketahanan pangan dan energi, itu pertama. Kemudian kedua, kita juga harus menghargai bahwa hari ini ada ketimpangan antara barat dan timur Indonesia, antara Jawa dengan wilayah timur Indonesia dari Papua, sehingga tentu hari ini harus ada gerakan yang lebih cepat, tidak seperti konvensional saja untuk mempercepat pembangunan di timur Indonesia atau di tanah Papua atau daerah-daerah pinggiran. Jadi jika kita bisa melihat ada investor yang masuk ke Papua, itu adalah pionir-pionir pembangunan untuk tanah Papua, sebagaimana juga kita bisa melihat wilayah selatan Papua ini dalam film ini adalah wilayah yang memang dari sisi zaman di era Belanda itu memang pemetaan wilayah utara untuk perikanan, ada kopi, ada coklat di utara, tapi di selatan ada wilayah memang untuk dataran untuk padi, sehingga di awal 1900-an itu pemerintah Belanda menerapkan namanya proyek padi wilayah Kurik dan Kumbe, dan itu bisa menghasilkan ekspor yang di tahun 1900-an dengan mekanisasi anak-anak lokal asli Papua dan menjadi sentra untuk kawasan supply di kawasan Melanesian di Pasifik. Jadi saya pikir ini memang Merauke sudah sejak awal dari kontur zona ekologis untuk kawasan pertanian yang mungkin kalau dari waktu ke waktu kebijakan pemerintah bisa beragam. Dulu di era Repelita dari era Belanda memang sentra pangan, terutama saat itu padi yang dikenalkan oleh era Belanda. Setelah itu di era pemerintahan Indonesia ini menjadi kawasan transmigran dari tahun 60-an, 70, 80, itu adalah pionir-pionir pembangunan. Di film itu juga menjelaskan tentang bagaimana pionir, saudara-saudara transmigran, kemudian berakulturasi dengan saudara-saudara di Papua Selatan, dan saudara-saudara kita di Papua Selatan begitu sangat erat hubungan antara saudara-saudara Nusantara dengan saudara-saudara dari Papua Selatan. Jadi kami melihat sebetulnya bisa memaklumi bahwa film ini juga menceritakan fakta, tapi juga mungkin jangan membenturkan. Oke, berarti intinya adalah negara sebenarnya hadir untuk masyarakat Papua, khususnya di Papua hadir dengan Selatan. semua kebijakan, tapi jangan jangan membenturkan sebetulnya. Jangan membenturkan antara narasi yang membenturkan antara saudara-saudara di tanah Papua dengan saudara-saudara lain, ataupun antara pemerintah, antara saudara dengan negara atau dengan pihak. Jangan membenturkan ya tadi Anda itu sampaikan. mungkin Terima kasih. pesan penting yang mungkin kami bisa lihat. Oke, baik, kita tangkap poinnya. Saya mau tanya Bang Rey, ternyata begitu banyak program strategis dari pemerintah yang dijelaskan oleh Bang Felix. Tanggapan Anda seperti apa? Ya saya nggak mau menanggapi itulah. Jadi biasa di pemerintah ya di mana-mana ya akan menjelaskan begini. Tapi yang saya mau katakan itu adalah soal. Tapi kayak itu ada kaitannya dengan film, Bang. Iya, maksud ini yang saya mau jelaskan. Oke, silakan. Kan enak kalau kita begini gitu menurut saya. Maksudnya? Ya kalau ini karya jurnalistik, ya kritisi aja mana kira-kira yang dianggap nggak objektif. Sebutkan gitu loh. Jadi bukan menyatakan ini film berbahaya, ini film yang mengancam, film yang begini, begono begini. Sejak Orde Baru kita udah pakai yang begituan gitu loh, Bang. Kapan bangsa ini tadi disebut oleh
Pak Stompul ya, mau maju kok selalu ini menakutkan, ini menyeramkan, ini begini begono. Padahal kan kalau penjelasan Bung Felix itu kan kita enak dengarnya. Ya kami sebagai orang pemerintah nggak dimintai keterangan gitu loh, maksud saya gitu. Dari sini aja kita udah lihat nih persoalan yang dilakukan oleh TNI di di Ternate. Dasarnya apa? Pemerintah aja terbuka kok. Kita lihat kemarin tadi misalnya diungkapkan tuh pernyataan Pak Yusril, bagus untuk menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat gitu. Kalau kita mau maju ya itu yang disuburkan. Oke, baik. Bukan ancaman gini begono. Oke. Demokrasi dibutuhkan supaya ide dengan ide dibenturkan. Oke, baik. Yang nggak boleh itu adalah pakai senjata. Maka karena nggak boleh pakai senjata, kita mengatakan TNI urus pertahanan, gitu. Karena TNI nggak punya tradisi berdialog. Masa TNI pakai dialog? Ini udah mau perang, dialog dulu yuk, kata dia. Di mana-mana nggak ada namanya TNI yang meminta dialog. Ilmu mereka cuma satu, pertahankan. Itu kira-kira tuh. Makanya yang dialog tuh ya sipil-sipil gitu kan. Nah kalau ini kan enak. Mana persoalannya, di mana ini? Jadi kita bisa maju. Oke, ini karya jurnalistik. Saya kira ini kekurangannya ini gitu. Kita berdebat di situ sehingga besok-besok apa yang dianggap dikritik oleh pemerintah mungkin akan menjadi bagian yang akan diproduksi ulang dalam bentuk lain untuk menjadi masukan kita di masa akan datang. Jadi tidak perlu ada dibubarkan kalau nobar-nobar begitu, menurut Anda ya Bang Rey ya? Itu kelakuan di tahun 30 tahun yang lalu. Ya, Pak Iskandar berarti tidak perlu ada pembubaran ya untuk nobar ini ya? Enggak, jadi Tapi tahan dulu Pak Iskandar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.